Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar dulur-dulur semua? Semoga senantiasa diberikan keberkahan hidup, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas cara melihat dan membaca garis tangan. Apakah ada arti rahasia di balik garis tangan? Simak ulasan berikut ini. Cara membaca garis tangan dan artinya. Cara membaca garis tangan menarik untuk diketahui. Membaca garis tangan atau biasa disebut dengan palmistry adalah klaim karakterisasi dan meramalkan masa depan melalui garis telapak tangan. Teknik ini juga dikenal sebagai sirologi atau dalam budaya populer sebagai pembacaan garis tangan. Praktek ini ditemukan di seluruh dunia dengan banyak variasi budaya. Mereka yang berlatih siromansi umumnya disebut palmis, pembaca tangan, analisis tangan atau ahli sirologi. Cara membaca garis tangan biasanya berdasarkan pada 3 garis dasar, yaitu garis kepala, garis hati, dan garis hidup. Palmistry atau yang juga disebut siromansi terdiri dari praktik mengevaluasi karakter seseorang atau kehidupan masa depan dengan membaca telapak tangan orang tersebut. Yang pertama adalah garis hati. Garis hati atau garis jantung merupakan garis horizontal yang terletak di bagian atas telapak tangan. Garis hati dapat mewakili cinta dan ketertarikan pemiliknya sebagai cara membaca garis tangan. Palmis menafsirkan garis ini untuk mewakili kehidupan emosional subjek mereka. Oleh karena itu, garis ini diyakini memberikan gambaran tentang bagaimana sisi emosional kerangka pikir saat bertindak dan ditindaklanjuti selama hidup. Berikut cara membaca garis tangan hati dan artinya. Garis panjang dan lurus diawali di bawah jari telunjuk. Artinya, kamu adalah seorang pemikir analitis yang rasional yang selalu mempertimbangkan perasaan orang lain dan orang-orang menghargai hal itu. Garis pendek dan lurus diawali di antara jari tengah dan telunjuk. Artinya kamu membutuhkan kebebasan. Kamu menunjukkan cinta melalui tindakan lebih dari kata-kata. Garis ini juga menandakan seseorang itu sangat romantis. Garis pendek dan melengkung ke atas dari pangkal jari tengah menandakan gairah dan keinginan mengendalikan kamu. Dan kamu tidak peduli siapa yang mengetahuinya. Garis ini juga menandakan orang itu egois. Jika sama sekali tak memiliki garis ini, artinya kamu merupakan seseorang yang mudah diatur logika dibanding perasaan. Jika garis yang kamu miliki tipis, menandakan orang tersebut terasing dan tak banyak memperhatikan perasaan. Kedua adalah garis kepala. Cara membaca garis tangan dan artinya yang perlu kamu kenali selanjutnya adalah garis kepala. Garis ini menunjukkan gaya belajar, gaya komunikasi, intelektualitas, dan kehausan akan pengetahuan. Begini cara membaca garis tangan ini secara spesifik beserta artinya. Apabila tidak terdapat garis kepala, menandakan orang tersebut adalah pemalas. Sedangkan pada garis kepala yang kabur, menandakan orang tersebut mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Garis kepala dalam menandakan orang tersebut memiliki ingatan yang baik, konsentrasi yang baik, dan sifat yang bijaksana. Garis kepala yang pendek dengan berakhir di dekat bagian tengah telapak tangan menandakan kamu seorang pemikir cepat yang mencapai keputusan.
Orang dengan garis ini menandakan kepraktisan dan tidak suka omong kosong. Garis panjang dan lurus dengan memanjang melintasi telapak tangan hingga menuju kelingking menandakan penuh analisa, dan kamu sering merenungkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Garis yang terbagi menjadi dua memiliki arti. Kalau kamu adalah orang yang peka terhadap orang lain, kamu dapat dengan mudah melihat perspektif orang lain dan menandakan kamu dapat mengubah pendapat secara cepat. Garis yang panjang melengkung dan mengarah ke sudut bawah telapak tangan memiliki arti seseorang pemikir kreatif yang dapat membayangkan banyak kemungkinan hasil atau pendekatan untuk situasi apapun. Garis kepala yang lurus menandakan kamu adalah seseorang yang berpikir secara realistis, logis, teratur, dan memperhatikan detail. Garis yang cenderung bergelombang menandakan orang yang gelisah dengan perhatian yang pendek. Jika garis kepala dimulai di garis kehidupan, maka kamu memiliki keinginan atau tekad yang kuat. Sementara garis kepala yang terpisah dari garis kehidupan menandakan antusiasisme. Jika garis kepalanya terputus, menandakan orang tersebut tidak konsisten. Garis yang ketiga adalah garis kehidupan. Garis kehidupan merupakan salah satu cara membaca garis tangan yang perlu diketahui. Garis ini menggambarkan kesehatan fisik, kesejahteraan secara umum, dan perubahan hidup yang besar seperti terjadinya musibah, cedera, dan lain sebagainya. Begini cara membaca garis tangan kehidupan beserta artinya. Garis panjang melengkung di sekitar bola ibu jari dan berakhir di pangkal telapak tangan memiliki arti bahwa kamu yang diandalkan orang untuk tetap kuat di masa-masa sulit. Garis yang panjang juga berarti orang tersebut memiliki kualitas kesehatan yang baik. Garis pendek berakhir di dekat bagian tengah telapak tangan menandakan ketika keadaan menjadi sulit, sibuk, membuat kamu merasa aman dan terlindungi. Garis yang pendek juga menandakan orang tersebut mudah mengalami gangguan kesehatan. Garis yang kabur memiliki arti kalau kamu mungkin perlu bersantai, bermeditasi, berjalan-jalan, atau meluangkan waktu untuk bermain. Garis yang putus-putus artinya setiap jeda di garis mewakili pengalaman traumatis yang berdampak pada pilihan hidup kamu. Jika tidak memiliki garis ini, artinya kamu merupakan orang yang berperasaan halus, mudah cemas, dan sering tegang. Garis yang dekat dengan ibu jari menandakan bahwa orang tersebut mudah lelah. Jika melengkung hingga membentuk lingkaran, artinya kamu memiliki semangat dan antusiasisme yang tinggi. Jika garisnya lurus, berarti kamu merupakan orang yang sangat berhati-hati. Jika memiliki dua garis kehidupan, artinya kamu memiliki kekuatan kesehatan yang berlebih. Empat adalah garis nasib. Garis ini dikenal juga sebagai garis takdir dan menandakan adanya titik kehidupan seseorang yang dipengaruhi oleh situasi eksternal di luar kendali dirinya. Garis ini dimulai di bagian dasar telapak tangan. Garis nasib merupakan garis vertikal yang membentang antara ketiga garis hati, kepala, dan kehidupan. Tak semua orang memiliki garis ini, namun kebanyakan orang memilikinya. Garis ini menggambarkan nasib seperti kesuksesan dan riwayat kehidupan kamu. Berikut cara membaca garis tangan nasib.
Garis nasib yang jelas dan dalam menandakan kamu dengan kuat dikendalikan oleh nasib. Namun apabila garis putus dan berubah arah, artinya akan ada banyak perubahan sepanjang hidupmu. Garis nasib yang menyatu dengan garis kehidupan memiliki arti kalau kamu adalah tipe orang yang dapat menentukan nasib sendiri. Sementara itu, garisnya menyatu di bagian tengah, artinya kamu suka mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain. Demikian sedikit ulasan tentang membaca garis tangan dan artinya. Semoga bisa memberikan manfaat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.